Ya, selamat siang menjelang sore teman-temanku semua. Salam pengadaan. Di siang hari ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan berkaitan dengan pengalaman kemampuan dasar. Ini sering-sering dipertanyakan ya, pengalaman-pengalaman kemampuan dasar ini apakah hanya untuk dihitung dari pengalaman kontrak ya peserta tunggal dalam pengalamannya, atau bisa pengalaman KSO, dan atau mungkin bisa pengalaman subkon. Nah, mungkin kita tahu bersama ya, kalau kita bicara tentang kemampuan dasar, maka itu dipersyaratkan dengan nilai 15M ke atas. Jadi menengah dan besar. Cuma perbedaannya adalah kalau menengah cukup subklasifikasi tanpa harus melihat dari lingkup pekerjaannya. Tapi kalau besar itu sudah masuk ke dalam, selain subklasifikasi juga harus masuk ke dalam jenis lingkup pekerjaan. Dan ini harus sudah ditetapkan di dalam LDK. Contohnya ya, kalau kita bicara tentang nilai paket sampai dengan 50M, dengan mengerjakan pekerjaan kantor yang menggunakan BG 004, maka apabila pengalamannya ya dengan nilai 3 kali NPT sesuai subklasifikasi, walaupun lingkup pekerjaannya adalah parkir atau mungkin pusat perbelanjaan, maka sudah memenuhi persyaratan. Tetapi kemudian ya, apabila misalkan ini nilainya sampai dengan 100 atau 50M, tidak terbatas ya, lingkup besar, maka selain misalkan dia memiliki BG 004, maka lingkup pekerjaannya adalah perkantoran, bukan parkir, bukan Pertamina ataupun pusat perbelanjaan, karena memang harus sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah pengalaman berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah KSO, dan yang kedua adalah subkon. Nah, dari KSO atau subkon sama-sama bisa dihitung sebagai pengalaman kemampuan dasar yang tentunya dalam 15 tahun terakhir. Nah, contohnya misalkan, kalau misalkan kita bicara tentang pengalaman KSO, tentu nilainya tidak bisa dihitung dari keseluruhan kontraknya. Ya, jadi dihitung berdasarkan porsi atau seri modal kemitraan yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian. Dan ini pun pembuktiannya nanti pada kontraknya ya. Jadi bukan karena dibuktikan dengan surat perjanjian KSO. Misalkan seorang lead atau anggotanya ya memiliki porsi modal ya 60-40 misalkan. Dan ternyata misalkan si lead ini ya sekarang ikut tender. Anggaplah leadnya inilah PT Garuda. Ikut tender lagi ya di tender dengan nilai misalkan 50M ya. Dan pengalaman KSO-nya adalah misalkan 40M. Nah, kalau kita bicara misalkan lead-nya itu mengambil porsi 60%, maka tinggal kita kalikan. Nilai paket pengalamannya keseluruhan kontraknya adalah 40M. Jadi 60% kali 40 berarti 24M ya. Kalau kita kalikan dengan 24 kali 3, maka tentu sudah memenuhi syarat untuk perhitungan KD sesuai nilai paket tender yang saya sebutkan di awal. Nah, lalu bagaimana dengan pengalaman subkon? Nah, ini menarik yang saya bahas ya. Karena kemarin ada peserta digugurkan ya. Ini sebenarnya peserta sekarang ini sudah migrasi ya, dari kecil ke menengah. Nah, sekarang anggap saja dulu namanya CV ya, CP Nakula misalkan. Sekarang misalkan PT Nakula ya. Jadi ada migrasi dari kecil ke menengah. Nah, ternyata pada saat pengalamannya ya, CP Nakula ini pernah melakukan subkon di dalam paket tender sebelumnya. Anggaplah di 15 tahun terakhir ya, anggap saja begitu. Nah, nilai paket pengalamannya subkon itu ya, anggaplah pada saat waktu 15 tahun terakhir ya masih 2,5M ya untuk kecil ya. Tapi dia memiliki pengalaman subkonnya itu bukan 2,5M, tetapi anggaplah ya 20M. Nah, 20M ini pada saat yang lalu itu sudah masuk ke konteks, ntar dulu, 2,5 kecil, 2,5 ke 50 masih menengah ya, berarti masih menengah ya. Nah, 20M ini, nah ketika si PT Nakula ini ya menyampaikan bukti pengalaman subkonnya dengan nilai 20M ya, itu tidak diterima oleh Pokja. Katanya tidak mungkin ya pada saat dia menjadi usaha kecil itu memiliki nilai 20M ya, sedangkan nilai batasan segmentasi pada saat itu adalah 2,5M. Begini, kalau kita bicara tentang segmentasi ya, tentu kita bicara tender yang diikuti peserta tunggal ya. Jadi peserta tunggal ini ya akan
pertandingkan segmentasinya. Kalau misalkan sekarang ya 15M kecil, terus sampai dengan 50M menengah, 50M ke atas itu besar ya. Walaupun pada saat itu pada saat tender misalkan dia ber-KSO. Nah, jadi yang jelas ya, segmentasi itu tidak diperuntukkan untuk subkon, kecuali ya untuk pekerjaan yang bukan utama memang ditentukan ya diperuntukkan untuk sub penyedia kecil. Ya, kalau sekarang misalkan subkonnya untuk sub penyedia kecil yang bukan pekerjaan utama adalah tentunya nilainya adalah tidak boleh lebih dari 15M ya. Untuk bukan pekerjaan utama untuk sub penyedia kecil. Tetapi kalau kita bicara tentang pekerjaan utama, itu bisa dilakukan oleh usaha kecil. Karena dalam konteks ya penetapan pekerjaan utama untuk ya subkon itu pekerjaan spesialis diperuntukkan untuk penyedia spesialis. Tidak ada yang menyebutkan kecil, menengah, dan atau besar. Sehingga ketika misalkan paketnya usaha kecil pada saat misalkan PT Nakula ini kecil ya memiliki pengalaman 20M dan itu adalah pekerjaan spesialis yang dikerjakannya, maka tetap bisa dihitung selama dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sub penyedia antara mainkon ke subkonnya dan tentunya referensi dari BPK. Maka jangan sampai kita mempercampur adukan segmentasi tender dengan segmentasi subkon ya. Subkon tidak ada segmentasi. Kecuali ya tadi misalkan pekerjaan bukan utama memang sub penyedia kecil. Nah, itu yang disampaikan ya. Dan setelah ini saya akan juga menyampaikan pengalaman apa saja yang dapat dihitung untuk perhitungan KD. Karena apa? Karena masih banyak yang memahami bahwasanya pengalaman KD itu berdasarkan pengalaman yang mempersyaratkan SBU sesuai dengan SBU atau subklasifikasi yang ditenderkan. Itu pemahaman yang mungkin kita bahas bersama apakah pemahaman itu benar atau tidak. Karena ada payung hukumnya yang ingin sampaikan untuk menjawab pemahaman yang berbeda itu ya. Salam pengadaan.